jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Aldo Z2. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، تبركا بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين. وتبركا بقول المغفور له مولانا الشيخ. Zaman sekarang zaman munkarat, memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Wahai anaknya, hidupkan takwa, matikan setan, matikan hawa, karena takwa pembuka surga, setan dan hawa pintu neraka. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati orang tua tiang, guru kita semua, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Nasir Abdul Manan Aqsaulati. Yang saya hormati Bapak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Timur dari Partai Gerindra. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, pengurus masjid beserta seluruh jajarannya, remaja masjid, pimpinan pondok pesantren, beserta para asatiz dan pengasuh yang ada di dalamnya, adik-adik para mahasiswa, tamu undangan, jamaah kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Pengiring para bersyukur boleh nanti pada sida Allah subhanahu wa ta'ala, sisampun idani tiang keluarga sami sehat, afiat dan sempat, sehingga dijelosi sangat mulia tanggal 12 Rabiul Awal di tempat yang sangat mulia. Tiap kelompok kami ngiring orang-orang mulia memperingati sejarah kelahiran manusia termulia di seluruh dunia, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan era di juru kiamat selaku tiang kelompok kami tergolong menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pengiringan orang tiba junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku tanda cinta kita kepada beliau,
Mudah-mudahan beliau memberikan kita syafaat kelak di yaumil mahsyar sehingga kita bisa masuk surga. Ngiring guru kita, ngiring al-ghafurlah Bapak Maulana Syekh di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sami jamaah yang saya hormati, selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan berhusnuzannya panitia untuk memberikan dia kesempatan untuk menyampaikan sekelumit tentang hikmah Nabi kita dilahirkan dan diutus di atas dunia ini. Yang semestinya yang lebih pantas menyampaikan adalah guru kita semua. Tetapi tak kala kita diberikan kesempatan di guru kita, dia anggap kita sedang dilatih. Tak kala ada kekurangan dan kesalahan, nanti beliau yang akan luruskan. Hadirin rahimakumullah, mengawali uraian singkat ini yang ingin mengajak kelompok kami merenungkan sebuah fatwa Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan, wa'lam annal i'tina'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa min a'zamil quraba. Nabi maknana wa'lam, pada tarik-tarik mikana, ketahuilah melakukan ungkapan hafalan alfiah adik-adik kita yang di pondok pesantren. Wa bi'tiyarilla yajibul munfasil idza ta'atta ayyadi al munfasil. Nendek kadu si munfasil, nendek kadu domir munfasil, mun masih tahu kadu domir munfasil. Mun masih ada fiksi kadu kabel nyambung pada mesin, nendek kadu si kabel. Sebab harapan badan hari itu yang pada kesuruh silaturahmi bagusan si silaturahmi ternyambung kerja pemerintah bagusan si nyambung, ternyambung kerja DPR bagusan si nyambung. Sebab DPR datang jauh angkot, lamun tuan guru datang lebih angkot, jauh ayat jauh hadis lamun tuan guru aja. Nah, yang lanjut, wa'lam, ketahuilah, pada tarik-tarik isi wikanan, pada tarik-tarik tahu manik Imam Nawawi, annal i'tina ali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tarik-tarik senang adalah peringatan kelahiran Nabi kita, bahwa min a'zamil quraba, ia termasuk salah satu langan dan paling hebat para pendiri yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebab lewat acara maulid kita banyak dapat bersilaturahmi dengan tokoh kita, pemimpin kita, guru-guru kita, masyarakat kita. Malah duit tersiar ini dan berkiriran lomba ziarah di Pakaian Tuan Guru Nasir, telah beliau menerima. Selaku dan dalam ziarah macam kalian Ustaz Purna di mau dipampir. Gara-gara tengah malah niki bau terbaik selaku mau terdengar informasi pemerintah, dapat terwadai ganjar pemimpin-pemimpin kita mau terarah peringatan saling memperingati dalam rangka kita mengingatkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa min a'zamil qurba,
balak sopo langan rapat diri si paling hebat sekaligus ngebantah kongkat batul si dengan goan ngarang maulid Nabi. Nah, ulama-ulama, imam-imam demen ngarang maulid, menyambut maulid, memperingati maulid berbagai macam cara dengan manfaat, rasa syukur, rasa senangnya telah mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada singaraan perlombaan pertandingan sebagai tanda syukur senangnya untuk mengasah kemampuan anak-anak kita, santri-santri kita tentang ilmu yang berkaitan dengan yang dilombakan. Kesempatan kita dalam melaksanakan kegiatan maulid ada yang menyambut dengan membaca sirah nabawiyah, sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Nabi kita, membaca Al-Bazanji dengan berbagai macam versi, ada sakadulai satu dikir, ada sakadu banyak Bazanji versi baru, versi Al-Baqarah Maulana Syekh mempergunakan Al-Dom, ada yang mempergunakan Nasar, ada yang menyambut dengan pengajian seperti ini. Semuanya menjadi salah satu mengingatkan kita kepada Nabi besar kita yang telah banyak berjasa kepada kita. Muhammadun zikruhu rawhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun ala umami. Nabi Muhammad tersebut arahnya doang, nyebut kesayangannya doang, waktu tenang hati. Bila kamu hadir maulid arah susah bu, insya Allah dari itu susah makin itu. Apalagi dulu Pak DPR sudah menyampaikan hujan besar. Tadi Ustaz Purna menceritakan pada mereka yang banyak jadinya untuk menghitung hujan. Ternyata hari ini ada ujian pahala jariah yang DPR bawakan untuk pondok pesantren, untuk masyarakat kita yang banyak. Tinggal belum sakit kaki besok. Beliau sudah mengatakan soalnya. Nah itulah barangkali Nabi kita dijadikan oleh Allah rauhun li anfusina. Muhammadun zikruhu rawhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun ala umami. Nabi Muhammad itu semua kita wajib bersyukur kepadanya. Nabi sebab Nabi paling mulia diutus oleh Allah. Beliau membawa agama paling mulia, agama Islam. Beliau membawa kitab yang paling mulia, kitab Al-Quran. Beliau memimpin umat yang paling mulia yang dikenal dengan umat Islam, kaum muslimin yang belum bisa miliki. Di mana bukti Nabi kita, Nabi termulia, umatnya Nabi, umat Nabi termulia, kitab yang termulia. Di dalam Al-Quranul Karim banyak menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai penyempurna, sebagai pengawas daripada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Yang kedua, Nabi kita orang yang pertama kali akan membuka kunci sorga untuk memasuki sorganya Allah. Umat Nabi, umat yang paling dulu masuk surga dibanding dengan umat-umat Nabi yang lain. Maka Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Kita semua wajib bersyukur kepada Allah selama ada orang yang mengajak kita laksanakan kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu, melihat tema yang dipasang oleh panitia,
menjadikan maulid sebagai penguat iman dan keteladanan antar masyarakat. Hadirin rahimakumullah, ada dua kalimat pada titik tekannya, pada penguat keimanan dan kedua penguat keteladanan, tentunya terhadap Nabi kita di tengah-tengah masyarakat. Irtifa'ul ilmi, peningkatan kualitas keilmuan, kualitas keimanan, kualitas pengetahuan. Ini pertama dengan irtifa'ul ilmi. Yang kedua irtifa'ul iman, dengan cara kita penguatan keimanan, penguatan akidah. Lebih-lebih seperti yang disampaikan oleh pembina masjid tadi, kita sekarang ini berhadapan dengan dunia digital, dunia global, segala-galanya ada di rumah tangga kita. Anak kita tidak perlu kemana-mana, tapi dia bisa berada di mana-mana. Anak kita tidak pernah melakukan kejelekan, tapi seluruh kejelekan ada di depan anak kita. Di saat seperti inilah perlu penguat keimanan dengan cara irtifa'ul iman, peningkatan kualitas keyakinan kita terhadap ajaran Nabi kita yang dibawa sebagai ajaran penyelamat bagi umatnya. Yang ketiga irtifa'ul amal, yang ketiga peningkatan kualitas amal sebagai pembuktian daripada keimanan. Tanpa kita buktikan keyakinan kita kepada Nabi, tidak benar kita menjadi umat beliau. Hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka kita mengamalkan apa yang kita yakini, apa yang kita imani, bahwa perayaan seperti ini menjadi alat kita untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dalam rangka menjalankan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pirang-pirang alang peringatan, sehat peringatan ini boleh manfaatnya boleh dari tiap seluruh sebagai orang yang beriman. Itu yang ketiga, dengan cara irtifa'ul amal, irtifa'ul ibadah, peningkatan amal soleh, peningkatan kualitas ibadah kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, irtifa'ul akhlak. Yang keempat, dengan cara peningkatan keteladanan terhadap Nabi kita melalui akhlakul karimah sesuai dengan tema yang dipasangkan kita oleh panitia. Ulama menyimpulkan yang empat hal tadi dalam sebuah ungkapan mengatakan al-ilmu imadul iman wal imanu imadul ibadah wal ibadah imadul akhlak, yang artinya ilmu menjadi sumber keimanan. Tidak mungkin orang bisa yakin kepada Nabi tanpa mendengarkan penjelasan tentang Nabi kita, risalah yang dibawa, ajaran yang dibawa. Semuanya itu kita akan mendengarkannya dari pendengaran, dari 3 alat rekam yang Allah berikan, mulai dari hati, mata, dan telinga. Inilah yang akan kita pakai merekam ilmu pengetahuan untuk masuk ke dalam hati kita menjadi sebuah keyakinan. Tatkala ilmu itu masuk ke dalam diri kita, maka jadilah sebuah keyakinan. Tatkala keyakinan itu berada di hati kita, itulah yang namanya iman. Wal imanu imadul ibadah. Lalu keimanan yang ada di dalam hati kita tidak tahu sejauh mana. Mumbe beli iman ke, mumbe tinggi keyakinan ke dalam hati ke, tidak jelas namun di dalam rupiah isi amal soleh, amal ibadah. Karena itu pembuktian iman itu ada di dalam sepak terjang kita, kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari kewajiban individu, kewajiban kelompok,
yang kita kenal dengan fardu ain, kewajiban individu. Ada juga fardu kifayah yang kita kenal dengan kewajiban kelompok. Kalau kewajiban individu, masing-masing kita bisa beribadah dengan baik kalau anak kita belum punya keyakinan yang benar dan baik. Jangan berharap anak kita punya keyakinan yang benar dan baik kalau dia tidak sekolah, kalau dia tidak berpendidikan. Kehadiran pondok pesantren merupakan salah satu jalur turuq taqwiyatil iman, turuq taqwiyatil silaturahim, alat kita untuk memperkuat keimanan, memperkuat keyakinan, dan memperkuat silaturahmi di tengah-tengah kita. Tatkala silaturahmi baik, itulah kita telah meneladani kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 164 kalau tidak salah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin." Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang paling besar. Allah telah memberikan karunia hebat bagi siapa? Lil mu'minin, bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman. Kapan Allah memberikan nikmat yang hebat, yang luar biasa besarnya karunia ini? Ittba'asa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus seorang rasul dari jenis, dari bangsa mereka sendiri. Manusia dipimpin oleh manusia. Manusia adalah umat Islam. Umat Islam akan dipimpin oleh ulama, akan dipimpin oleh pemerintah, akan dipimpin oleh orang-orang yang beragama yang sejenis dengan kita. Maka Allah memberikan kita nikmat paling besar, kata beliau, tatkala Nabi Muhammad diutus di muka bumi. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, dinarat pondok pesantren. Dinarat Nabi Muhammad, dinarat kita pada selaku. Dinarat Nabi Muhammad, dinarat dunia ini. Dinarat Nabi Muhammad, dinarat surga, dinarat neraka, kosong melompong. Dengan Nabi Muhammad dihadirkan di muka bumi ini merupakan nikmat paling besar. Sama menjadi pasangan ini, sabajang pasangan isi Allah Taala, ada satu pasangan bajang kerja doa, bajang kerja bajang. Ada selera tua berani kerja dengan doa. Ada selera muda berbajangnya sering kerja. Berkat Nabi kita diutus oleh Allah. Untuk apa Allah diutus? Ittba'asa fihim rasulan min anfusihim. Allah mengutus Nabi kita di muka bumi ini menjadi nikmat paling besar. Apa sebabnya? Karena Nabi kita berfungsi sebagai guru. Di mana Nabi kita menjadi guru? Yatlu alaihim ayati. Pertama, tugas Nabi kita diutus untuk mengajar kita membaca, membacakan kita Al-Quran, bagaimana bacaan yang benar. Di akhir zaman ini Quran susah kita mencari imam yang benar cara bacaannya. Kadang-kadang susah memilih petugas untuk memimpin orang banyak. Karena itu Allah mengutus Nabi kita, yatlu alaihim ayatihi. Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi guru yang akan mengajar kita membaca. Apa yang kita baca? Ayat-ayat Allah. Berapa macam ayat Allah yang kita harus baca? Baik dengan ainul basar kita maupun ainul basirah kita. Ada dua mata yang kita dititipi oleh Allah, ada mata kepala dan ada mata hati. Mata kepala untuk melihat yang nyata, mata hati untuk meneropong hal-hal yang gaib, sehingga lahirlah keyakinan yang kita kenal dengan iman. Tatkala kita membaca ayat Allah dengan mata, maka muncullah ayat-ayat Al-Quran yang kita bisa baca, bisa suarakan, bisa kita kaji tafsir-tafsirnya. Yang kedua, ada ayatul kauniyah yang kita lihat,
ada simbol-simbol, ada fenomena-fenomena alam yang menjadi ilmu bagi kita semua yang harus kita baca. Allah menegur kita lewat gempa bumi, Allah menegur kita lewat gempa bumi, tsunami, Allah menegur kita lewat gunung meletus, Allah menegur kita lewat virus, baru virus COVID-19 saja Allah kirim, sedunia orang ribut. Amerika yang terkenal ribut, apalagi Indonesia, sampai-sampai Jumatan 8 Jumat kita tidak Jumat karena virus satu dikirim oleh Allah, virus yang sangat kecil dan itu gak jelas. Muncullah fatwa boleh tidak Jumatan, muncullah fatwa dokter, muncullah fatwa pemerintah mau kemana-mana harus diswab dulu. Itu baru hanya kuman yang Allah kirim. Perlu kita renungkan, bagaimana kalau yang besar-besar Allah kirim? Baru saja kuman Allah kirim, berapa triliun anggaran negara dikuras untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari COVID-19. Setelah ada COVID-19 datang lagi COVID-22, sapi selalu sapi, main serbi loas, hidung serbi, loas enak. Ini barangkali COVID-22, saya tahu 22 itu keributan. Semuanya ini menjadi ayat-ayat Allah yang kita kenal dengan ayatul kauniyah yang perlu kita jadikan menjadi bahan renungan kita. Maka tatkala Allah menjadikan mengutus Nabi kita untuk menjadikan membawakan kita kitab Al-Quran, mengajar kita mendalami dan membaca Al-Quran lewat pondok-pondok pesantren tentunya, maka kita akan menjadi tenang bahwa semua apa yang Allah kirim ayat-ayatnya itu menjadi iktibar, jadi pelajaran yang kami untuk kita kembali menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah Allah memberitahukan kita bahwa Nabi Muhammad itu menjadi guru yang akan mengajar kita membaca, maka masyarakat tidak boleh ada yang mudah huruf, terutama tentang Al-Quran. Yang kedua, wa yuzakkihim. Yang kedua, tugas Nabi kita untuk membersihkan iman kita, membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit yang nempel pada hati kita. Kita ingat penyakit yang paling berat yang diturunkan oleh Allah paling dulu, Allah menurunkan yang namanya penyakit hati, penyakit alternatif. Biasanya al-mu'asyarah tamna'ul munasarah. Penyakit hati Allah turunkan karena dari hati itulah muncul keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda. Iri kepada Nabi Muhammad, muncullah penyembah-penyembah patung. Iri kepada Nabi Muhammad, muncullah Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain, karena didasarkan oleh rasa iri hati. Maka Allah mengutus Nabi kita untuk membersihkan hati manusia dari segala macam kesyirikan, segala macam kesalahan, sehingga muncullah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu keyakinan kita yang kita kenal dengan keyakinan Islam. Menjadilah kita menjadi umat Islam dengan diberikan dua kalimat yang sangat mudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan dua kalimat suci, dua kalimat syahadat inilah yang mampu membersihkan hati-hati manusia dari tadinya menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah gunung, menyembah kubur dan seterusnya, dibersihkan dengan adanya dua kalimat syahadat yang kita kenal dengan kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka Nabi kita ini diutus oleh Allah untuk membersihkan hati kita dari keyakinan yang salah, dari perasaan iri hati, dari perasaan dengki, dari perasaan-perasaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran syahadat yang kita saksikan berjanji kepada Allah. Hanya Allah lah yang pantas kita sembah, dan hanya Nabi Muhammad lah menjadi utusan yang akan kita teladani, akan kita contoh dalam kehidupan kita di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di alam berikutnya nanti. Yang ketiga, pesan Allah yang menggambarkan Nabi kita menjadi nikmat yang terbesar, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang ketiga, Nabi kita diutus menjadi guru untuk mengajarkan kita ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan iptek dan imta, ilmu yang berkaitan dengan iman dan takwa, ilmu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Kullu ini ijtama'atil ins wal jin, dan seterusnya. Allah menggambarkan andaikan seluruh umat manusia dengan jin berkumpul untuk menggali ilmu-ilmu Allah yang terkandung dalam Al-Quran, mereka tidak mampu. Mereka la tanfuzuna illa bisultan. Fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Nabi kita diutus untuk itu, untuk menjelaskan kita apa yang terkandung di dalam Al-Quran Karim. Setelah kita bisa membaca, diajarkan kita mendalami kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka harus kita pertama bisa membaca Quran dulu. Setelah bisa membaca Quran, barulah kita dalami apa yang akan terkandung di dalam Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengirim Nabi kita untuk mengajarkan kita apa kandungan-kandungan Al-Quran dan ilmu-ilmu hikmah yang terkandung di dalamnya, yang kita bisa jadikan menjadi modal, menjadi tiket kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelumnya kita semua akan termasuk umat-umat yang tersesat dan sesat. Oleh karena itu, tatkala kita wujudkan rasa syukur kita menyambut kelahiran beliau dengan berbagai macam kegiatan, maka itu tandanya kita mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar. Salah satu tanda kita cinta kepada Nabi kita seperti ini, kita berkumpul, karena ulama mengatakan wa min alamatil hubbi muwafaqatul habib lil mahbub. Namanya orang cinta yang sebenarnya apabila orang yang cinta harus mengikuti orang yang dicintai. Tatkala kita cinta kepada Nabi tapi ajaran beliau tidak kita ikuti, itu namanya cinta ajak-ajak bahasa Maulana Syekh. Tatkala kita cinta kepada pewaris Nabi, para ulama, warasatul anbiya, cinta sejak turun ke al-Maqullah Maulana Syekh, lalu dia terpati turun dia tentu cinta. Cinta kita kepada Allah, lalu dia termati di perintah Allah, dia tentu cinta. Cinta itu dihina amat, lalu lawan itu hina amat, dia tentu cinta yang hina amat. Karena itu min alamatil hubbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama al-qita'atu fi sunnatihi as-saniyah wal iktsaru min as-salati alaihi. Dan dengan satu cinta yang bisa, pertama menurut di ajaran Nabi kita, taat laksanakan perintah dan ajaran Nabi kita. Si kedua, sekiranya Quran Nabi kita melalui sholawat. Kita banyak macam selawat yang Al-Maqullah Maulana Syekh tinggalkan kita.
belum selawat-selawat yang al-masyhur lewat selawat Muhammadiyah. Ada selawat yang kita kenal dengan selawat Badar yang mendunia dikenal oleh semua orang. Belum lagi selawat 10, belum lagi selawat banyak yang al-maghfurlah membuatkan kita selawat untuk mengajarkan kita cinta kepada Nabi dengan sering-sering menyebutnya. Allah melatih kita lewat syariat Nabi kita dalam sehari semalam minimal kita membaca selawat kepada Nabi dalam sholat kita 9 kali sehari semalam. Itu pada sholat wajib, menandakan bahwa Allah mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang besar, untuk mensyukuri tibanya datangnya Nabi sebagai utusan Allah melalui ibadah sholat 5 waktu. Tatkala sholat 5 waktu kita laksanakan dengan cara berjamaah, maka akan muncullah silaturahmi yang mantap di antara kita. Tatkala silaturahmi mantap kita laksanakan, maka kita merasa damai. Tatkala kita bertemu hadap kanan kita nengok assalamualaikum warahmatullah, hadap kiri kita nengok assalamualaikum warahmatullah. Ajaran Islam, ajaran sholat yang dibawa oleh Nabi kita mengajarkan kita harus demokrasi dalam kehidupan kita. Tidak melihat partai apa di kanan kita, tidak melihat partai apa di diri kita, tidak melihat organisasi apa di kanan kita, siapapun di kiri kanan kita, orang baik, orang tidak baik, orang yang kurang baik maupun yang sangat baik ada di kiri kanan kita. Kita tidak peduli, yang penting asal kita sudah menebarkan salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itulah ajaran Nabi kita yang dibawa dalam mewujudkan cita-cita Al-Quran yang diturunkan untuk menguatkan ilmu kita, menguatkan iman kita, menguatkan amal dan menguatkan akhlak kita. Kalau sudah kita salam ke kiri ke kanan, selesailah Quran Maulid pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang pribadi dan untuk kita semua. Kesimpulan kita hanya 4. Walladzi yajibu alaina an nartafi'ahu al-fatun. Kesimpulan dari semua tadi adalah yang wajib bagi kita semua umat Islam untuk meningkatkannya setiap saat, setiap waktu ada 4. Mana yang pertama? Al-ilmu. Yang kedua wal iman, wal amal, wal akhlak. Itulah kesimpulannya dari semua uraian yang saya sampaikan tadi. Ada 4 saja. Mari kita berusaha meningkatkan keilmuan kita, mari kita tingkatkan keimanan kita, mari kita tingkatkan ibadah dan amal soleh kita. Yang terakhir, mari kita tingkatkan akhlak kita sebagai ujung daripada tugas Nabi kita di utam 5 makarimul akhlak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ada manfaat untuk yang pribadi dan untuk kita semua dalam rangka kita meneladani Nabi kita sebagai sosok uswah qudwah bagi kita umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Aldo Z2. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.